Memasuki hari kedua penerapan uji coba pembelajaran secara tatap muka terbatas, sejumlah kendala mulai ditemui pihak sekolah penyelenggara di kota Probolinggo, maksud kami di Jawa Timur. Para siswa dan pihak sekolah harus beradaptasi dengan kebiasaan baru belajar di sekolah. Di hari kedua belajar secara tatap muka, para siswa dan pihak sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo harus beradaptasi dengan sejumlah hal baru, baik protokol kesehatan yang ketat maupun metode belajar di kelas secara bergilir. Belajar secara tatap muka baru dilakukan di beberapa sekolah sebagai uji coba. 2 pekan mendatang, pemerintah Kota Probolinggo akan menerapkan belajar secara tatap muka di seluruh sekolah. Lalu apa saja kendala yang membuat siswa dan pihak sekolah mesti beradaptasi? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang saat ini berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Babul, apa persisnya kendala yang baru ditemukan dari hari kedua ini? Ya, Radi dan juga saudara, hari ini merupakan hari kedua pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka secara terbatas selama pandemi COVID-19. Ada 2 lembaga di Kota Probolinggo yang dipilih untuk menjadi tempat uji coba, yakni SMK 2, kemudian SMA 2 Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sendiri dipilih oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat uji coba karena Kota Probolinggo saat ini status berdasarkan zonasi penyebaran COVID-19 merupakan daerah dengan zona warna orange dan bukan zona merah sehingga diperbolehkan untuk melakukan uji coba. Nah, sejak kemarin hingga pagi tadi proses pemantauan oleh pihak sekolah telah dilakukan terhadap siswa yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ada beberapa kendala yang dialami oleh siswa dan juga tenaga pengajar karena memang tatap muka di dalam kelas ini merupakan proses cara belajar yang pertama yang mereka dilakukan sejak pandemi COVID-19 terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Ada banyak hal baru, ada banyak kebiasaan baru yang mesti dilakukan dan disesuaikan, dan semua kebiasaan baru itu sebelumnya tidak ada di kurikulum mata pelajaran. Oleh karena itulah pihak sekolah, guru, dan juga siswa merasa kesulitan dan perlu waktu untuk beradaptasi. Berikut kami sampaikan kepada Anda petikan wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Probolinggo terkait apa saja temuan yang dihadapi selama 2 hari menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Ya, masalah adaptasi. Adaptasi dari apa? Dari sekolahnya, dari guru dan tenaga kependidikan, dari muridnya. Karena cara-cara yang seperti ini enggak pernah ada, enggak pernah dilakukan oleh kita semua kan gitu ya. Maka ya banyak yang canggung. Begitu pula guru-guru, begitu pula murid. Bagaimana KBM? Biasanya mereka standar satu kelas ada 34, 36 siswa. Nah sekarang hanya 8 atau 9. Itu kalau di kelas. Ngajarnya juga demikian, dibatasi jaraknya 1,5 meter, harus pakai masker, ngomong juga tidak leluasa karena ada filter di sini, filter virus masker itu. Masuknya juga demikian harus melalui screening. Nah ini kan hal-hal yang baru tidak pernah ada. Jadi masalah adaptasi. Diakui oleh pihak sekolah bahwa proses belajar tatap muka selama pandemi ini memang harus perlu evaluasi dan pembenahan di banyak sektor. Namun demikian proses evaluasi baru akan dilakukan setelah sekitar 2 pekan proses uji coba berjalan. Khususnya di SMK, di mana SMK ini merupakan sekolah yang mengedepankan kejujuran dan skill, sehingga teori yang disampaikan tidak boleh lebih banyak daripada praktek. Meski proses tatap muka ini sedikit mengalami kendala dan beberapa hal dalam proses adaptasi, namun tidak demikian bagi siswa. Banyak pelajar atau murid yang justru merasa senang mereka bisa kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka setelah selama 6 bulan belajar via daring. Alasannya yang pertama karena budget untuk proses belajar tatap muka ini tidak terlalu banyak seperti mereka membeli kuota internet. Kemudian alasan yang kedua adalah karena
materi pelajaran lebih bisa dicerna, lebih bisa dipahami daripada belajar secara daring. Hal ini disampaikan oleh siswa saat kami temui di ruang kelas beberapa saat sebelumnya. Berikut petikan wawancara yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tentu saja belajar tatap muka. Kenapa? Karena kalau belajar daring, belum tentu kita memahami materi yang diberikan oleh guru. Kalau tatap muka, kita bisa memahami dan bertanya secara langsung pada guru mana yang tidak dimengerti maupun dijelaskan sama gurunya. Setidaknya kita bisa sharing dengan waktu yang ada, walaupun sedikit. Nah, temuan selama 2 hari proses tatap muka yang dilakukan di sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dan SMA 2 Kota Probolinggo ini nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi. Akan dicari skema apa seperti apa yang layak atau skema rumus baru yang perlu diterapkan agar proses pembelajaran tatap muka yang masih uji coba bisa dilakukan secara permanen, Radi. Ya, meskipun banyak kendala di proses belajar tatap muka di Probolinggo ini, namun sejumlah siswa di sana mengaku lebih senang belajar tatap muka karena tidak repot-repot mencari kuota untuk belajar daring. Dan ini yang harus dicari solusinya oleh pemerintah Probolinggo. Terima kasih Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur melaporkan.